Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan pagar laut dan sertifikat tanah yang ditemukan di dasar laut di perairan pesisir pantai utara Banten, tepatnya di Kabupaten Tangerang. Kalau sebelum ini publik mendesak agar ditemukan siapa pemilik pagar laut ini dan siapa pula pemilik sertifikat tanah di dasar laut ini. Sekarang sudah bergeser kepada sanksi dan hukuman. Ketika Nasrul Wahid, Menteri ATR BPN telah memberikan sanksi, termasuk sanksi berat kepada sejumlah pejabat di kantor ATR BPN Kabupaten Tangerang, publik sekarang kelihatannya mendesak agar jangan hanya sampai pada sanksi saja, tetapi juga harus diusut tuntas secara hukum, sehingga ada efek jera kepada para pejabat di jajaran Kementerian ATR BPN mulai dari pusat sampai ke kabupaten kota, dan juga agar menjadi efek jera bagi siapapun yang coba-coba ingin jadi mafia tanah atau yang bermain-main dengan proses pensertifikatan tanah. Mari kita saksikan penjelasan Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid dalam kesempatan rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI kemarin. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, kemudian nomor 2, kita melakukan audit investigasi terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut. Dari hasil audit tersebut, kita merekomendasikan pertama, rekomendasi pencabutan lisensi kepada KJSB, Kantor Jasa Survei Berlisensi, karena yang melakukan survei dan pengukuran itu perusahaan swasta. Kita menggunakan 2 survei. Pertama, survei oleh petugas ATR BPN. Yang kedua, bisa lewat jasa survei berlisensi tapi disahkan oleh petugas ATR BPN. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian ET, ex Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Kemudian WS, Ketua Panitia A. Kemudian YS, Ketua Panitia A. Kemudian NS, Panitia A. Kemudian LM, ex Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET. Kemudian KA ex PLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Ini 8 orang ini yang sudah diperiksa oleh inspektorat dan sudah diberikan sanksi oleh inspektorat, tinggal proses peng-SK-an saksinya dan penarikan mereka dari jabatannya tersebut. Nah, sekarang coba kita saksikan tanggapan dari DPR terhadap sanksi yang telah diberikan oleh Nusron Wahid selaku Menteri ATR Kepala BPN kepada pejabat yang ada di jajaran Kementerian ATR BPN yang ada di kantor BPN Tangerang yang terlibat dengan kasus pagar laut dan sertifikat tanah dasar laut ini. Pemeriksa yang berasal dari internal ATR BPN. Saya mengatakan bahwa tidak akan ada mungkin mafia tanah, tidak akan ada konflik kalau tidak ada keterlibatan insan BPN. Dan hari ini kan itu terbukti. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, ini kenapa sanksi berat? Apakah ini persoalan administrasi atau persoalan pembegalan hukum, Pak?
Tidak ada mens rea di sini untuk keuntungan pribadi atau kejahatan hukum. Kalau hanya sanksi berat, Pak, ini akan berulang terus di mana-mana, Pak. Kalau hanya inspektorat yang turun, tidak akan ada yang namanya efek jerah. Ya paling sanksi berat, di kantong gua udah 30 miliar. Kalau gua makan gaji berapa tahun sampai pensiun nggak dapat 30 miliar. Begitu-gitu aja kita, Pak. Saya kira tidak cukup hanya sanksi berat. Harus proses hukum. Karena ini kejahatan. Jadi di sini kelihatan DPR menginginkan tidak hanya sekadar sanksi atau sanksi berat yang diberikan kepada pelanggar proses penerbitan sertifikat tanah di dasar laut dan proses pembuatan pagar laut ini. Tetapi harus diusut tuntas secara hukum sampai ke pengadilan. Kalau terkait persoalan pidana harus diusut secara pidana. Sehingga nanti siapa yang bersalah, yang terbukti melanggar hukum bisa dihukum. Dan jika diusut secara hukum, tentu tidak hanya yang di bawah-bawah saja yang terkena, tapi akan terkena sampai ke atas, sampai kepada yang paling tinggi. Kalau memang ada yang melanggar hukum dalam kasus ini, menjadikan yang di bawah-bawah sebagai tumbal untuk melindungi yang di atas, tentu tidak masanya lagi di zaman sekarang ini. Alangkah memiriskannya nanti kalau hanya setingkat kepala desa, kepala BPN Kabupaten Tangerang yang terkena sanksi atau hukuman. Sedangkan yang lainnya yang lebih tinggi dari mereka tidak terkena apa-apa, aman-aman saja. Kalau itu yang terjadi, maka berarti penegakan hukum di negeri ini masih juga mengecewakan. Dan ini pun tampaknya mendapat dukungan dari publik. Setidaknya mantan Kabareskrim Polri Susno Dwaji menekankan agar segera saja tangkap yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum dalam kasus ini. Kepala desanya kan sudah bisa ditangkap kan? Dokumen palsunya udah banyak dan ada masyarakat yang mengatakan KTP-nya dipinjam, diapakan, suruh mengaku itu udah bisa dari kepala desa ditangkap, kemudian dari orang pihak agraria atau BPN ATR-nya sudah diumumkan Pak Nusron tangkap juga, kemudian notaris menjual belikan laut itu ditangkap juga. Kemudian siapa pembelinya? Nggak usah takut sama pengusaha besar. Nah ini kedaulatan negara loh yang dijual. Bukan jual sebidang kebun yang ada di darat, laut dijual. Kalau orang sudah menyangkut kedaulatan, lihat Presiden. Presiden sudah berkata begitu, memerintahkan TNI AL, ini menyangkut kedaulatan, ingat. Kemudian apalagi yang ditunggu? Dukungan Presiden luar biasa, Panglima tertinggi itu Presiden. Polri di bawah Presiden. Dukungan politik dari Bu Puan Maharani, Ketua Komisi 4, kemudian anggota DPR Komisi 4, kemudian dukungan rakyat luar biasa. Ini Pak Boyamin, dia dari organisasi masyarakat berjuang gitu. Ini banyak sekali pengkhianat yang membela mengatakan itu laut tenggelam, itu sawah tenggelam, itu pengkhianat itu. Jadi sahabat BN, sekarang ini kelihatannya publik menginginkan tidak hanya sampai persoalan ini pada pembongkaran pagar laut dan pembatalan sertifikat tanah di dasar laut dan pemberian sanksi kepada pejabat yang ada di jajaran Kementerian ATR BPN. Namun publik kelihatannya menginginkan diusut kasus ini secara hukum sampai tuntas, sampai ke pengadilan. Kalau terkait masalah pidana, usut secara pidana, sehingga nanti ada yang masuk penjara gara-gara ini, gunanya agar menjadi efek jerah untuk masa-masa yang akan datang. Dan juga kita telah melihat terhadap kasus ini telah ada yang melaporkannya baik ke Bareskrim Mabes Polri
maupun ke KPK. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita TV-mu. Koalisi Masyarakat yang dipimpin Ketua Riset LBHAP Pimpinan Pusat Muhammadiyah Gufroni resmi melaporkan kasus pemagaran laut ilegal ke Bareskrim Polri pada Jumat 17 Januari 2025. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlawanan terhadap aktivitas yang dianggap merugikan nelayan tradisional dan melanggar hukum di Indonesia. Ketua Riset Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah Gufroni bersama Koalisi Masyarakat mendatangi Mabes Polri pada Jumat siang 17 Januari 2025 lalu terkait dengan keberadaan pagar laut di kawasan pantai utara Tangerang, Banten. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlawanan terhadap aktivitas yang dianggap merugikan nelayan tradisional dan pelanggaran hukum di Indonesia. Mas Boyamin, Anda kalau Mas Gufroni tadi melaporkan ke polisi, Mas Boyamin melaporkan ke KPK. Dan itu adalah mungkin juga dugaan korupsi. Disebut-sebut katanya ada nama 2 menteri. Saya ingin bertanya lagi Mas Boyamin, siapa nama 2 menteri itu? Menteri saat menjabat, bukan 2 nama menteri loh ya. Kemarin itu jabatannya yang saya laporkan itu karena pasal 9 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan kedua pemberantasan korupsi. Saya bacakan deh pasal 9. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun, dan pidana denda sedikit 50 juta, dan paling banyak 250 juta. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Jadi itu pintu masuk yang saya laporkan kepada KPK kemarin. Jadi sekarang publik tinggal lagi menunggu tindakan dari Mabes Polri dan KPK terhadap laporan masyarakat yang telah mereka terima berkaitan dengan pagar laut dan sertifikat tanah di dasar laut ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.